Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi di channel saya. Semoga selalu menginspirasi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan juga subscribe. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang minimalis ala Rasulullah. Oh iya, saya belum menyapa teman-teman yang baru saja hadir. Teman-teman yang baru saja bertemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe juga ya. Dan jangan lupa pijit juga tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. Kembali ke topik, minimalisme dalam Islam dapat dikaitkan dengan sikap qanaah dan zuhud, karena secara prinsip hampir sama. Qanaah ialah merasa cukup sikap dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, cenderung menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Istilah minimalis adalah konsep hidup sederhana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman dahulu, yang menegaskan kalau kekayaan bukanlah untuk berfoya-foya, tapi untuk umat lewat jalan perjuangan. Walaupun demikian, minimalis dalam pengertian umum adalah cara hidup sadar dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Istilah sadar sesungguhnya adalah sebuah keputusan yang diputuskan secara sadar atas segala apa yang dibutuhkan, termasuk tindakan hidup akan kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan. Kembali pada tema, yaitu hidup minimalis ala Rasulullah adalah konsepsi dan kemauan meneladani kesederhanaan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW hidup sebagai pedagang yang punya kemampuan dan bisa disebut bahwa segala kemauannya bisa terwujud. Kendati Rasulullah memilih menjalani hidupnya dengan cara sederhana, apa adanya. Misalnya saja dari pakaian yang dikenakan, makanan yang dimakan, tempat tinggal, dan bahkan segala hal yang ada dalam dirinya adalah bentuk kesederhanaan yang amat baik untuk kita tiru atau diteladani. Bahasa milenialnya adalah hidup sederhana dan secukupnya. Prinsip-prinsip inilah yang bisa digunakan oleh generasi masa kini, meskipun tidak harus sama persis dengan Rasulullah, namun dengan dasar yang sama, yaitu sederhana. Maka generasi masa kini bisa hidup dengan lebih baik. Hal ini juga menjauhkan kita dari perbuatan tercela, termasuk praktik korupsi yang kian menggurita di tanah air, atau impulsif buying yang saat ini sangat mengakar kepada anak-anak muda, bahkan kaum ibu-ibu pun sudah mulai terjerat dengan impulsif buyer. Selain itu, kita mungkin bisa menjadi salah satu hambanya yang disayangi karena meneladani sikap Rasulullah, kekasihnya. Apakah hikmah yang bisa dipetik dari cara hidup minimalis ala Rasulullah? Pertama, sederhana membawa berkah. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan hidup di dunia diumpamakan seperti permainan dan senda gurau. Dan hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 32. Tidak masalah bukan hidup sederhana dan tinggal di rumah yang biasa saja. Akan tetapi di akhirat kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Amin. Rasulullah, meski beliau adalah seorang nabi dan rasul, kepala negara, dan kekasih Allah, tetapi beliau hidup dengan sangat sederhana.
Beliau tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Padahal jika beliau mau, mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginannya. Sebagai contoh, rumah Rasulullah hanya berukuran sekitar 8 kali 4 meter. Rumah beliau sangat sederhana. Jika dibandingkan dengan rumah yang kita miliki saat ini, sangat jauh berbeda. Rumah Rasulullah hanya berdinding tanah liat. Alasnya pun dari tanah. Lalu atapnya dari pelepah kurma. Perabotan yang dimiliki Rasulullah pun hanya sederhana. Kedua, sejak awal Rasulullah mengajarkan kesederhanaan kepada umatnya, mengapa kita tidak meniru dan meneladani cara hidup sederhana Rasulullah? Konsep hidup sederhana yang dicontohkan Rasulullah akan membuat hidup kita jauh lebih tenang. Kita tidak akan sibuk memikirkan gengsi, saling berlomba, memamerkan harta yang kita miliki. Kita pun tidak berlebihan. Kesederhanaan sesungguhnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena di setiap waktu dan tempat, hati kita akan teringat kepadanya. Hidup sederhana, apa adanya, bukan hidup sederhana yang dibuat-buat. Ketiga, Rasulullah memberikan contoh yang baik tentang kesederhanaan, mulai dari tempat tidurnya, pakaian, sendal, dan gelasnya. Suatu ketika Umar bin Khattab menangis ketika melihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur hanya dengan beralaskan tikar. Bagaimana bisa seorang Rasul dan pemimpin umat harus tidur dalam keadaan yang begitu sederhana? Padahal Raja Romawi dan Kisra bermewah-mewahan. Menurut Rasulullah, tempat tidur di surga jauh lebih indah dan megah dibandingkan dengan tempat tidur yang ada di dunia. Karena itu, cukuplah jika di dunia Rasulullah hidup sederhana. Demikian pula pakaian, sandal, gelas Rasulullah, dan lain sebagainya yang mencerminkan pola hidup sederhana yang patut dicontoh oleh kita umatnya. Memilih hidup sederhana seperti yang digambarkan Rasulullah tidak mudah kita ikuti, apalagi menaklukkan derasnya pengaruh hidup di zaman sekarang ini. Platform berbelanja sangat mudah, sehingga akan lebih mudah pula kita mengisi rumah-rumah kita dengan berbagai macam benda yang belum tentu kita butuhkan. Dan meneladani cara hidup minimalis Rasulullah akan menjauhkan hidup kita dari hidup boros dan kurang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan pada umatnya. Hidup minimalis ala Rasulullah sesungguhnya cara hidup mulia dan bisa menjauhkan kita dari hidup boros, korupsi, berfoya-foya, impulsif buying, dan lain sebagainya. Bukankah manusia yang hidupnya selalu boros adalah berteman dengan setan? Teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa meneladani kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa share agar banyak teman dan juga saudara-saudara kita yang mendapatkan informasi terkait kesederhanaannya Rasulullah. Semoga menjadi jariah buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.